Halo semuanya, kali ini aku mau sedikit dokumentasi sekaligus bikin sedikit tutorial tentang pembebanan angin menggunakan SAP 2000. Di sini alasan aku bikin video ini buat pertama dokumentasi aku sendiri karena menurutku beban angin tuh cukup sulit dibandingkan beban-beban lainnya seperti beban gempa. Dan kedua sedikit bikin tutorial yang mungkin berguna bagi teman-teman yang nonton video ini. Jadi mungkin langsung aja. Oh ya, untuk standar SNI yang aku gunakan SNI 2847 1727 tahun 2013. Dan jika mencari standar internasionalnya, itu dari standar AISC 7 tahun 2010. Karena SNI ini berdasarkan aturan internasional itu. Sehingga nanti di SAP kita inputnya menggunakan aturan tersebut, yaitu aturan AISC. Nah, mungkin langsung aja. Di sini aku ada struktur gedung, ya rangka baja kecil dengan dimensi yaitu ukuran ya nggak sampai 102 sih. Ukuran 18 dikali 18 kali 46 gitu. Ya, 18 kali 46 jadi lebih lebar bagian depannya. Dengan atap seperti ini. Jadi ceritanya ini ada atap galvalum gitu ya. Dan untuk kolom-kolomnya mungkin nggak usah aku jelasin karena kita fokusnya ke beban angin. Nah, mungkin sebelum aku jelasin inputnya, tentu saja kita input areanya. Yaitu di atas ini aku pakai galvalum. Di sini aku bikin aja biasa menggunakan polygon seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa bikin dindingnya juga. Di sini aku pakai section namanya dinding. Di sini, sini, ini, ini. Nah, ini juga buat semua sisi. Jadi mungkin aku skip aja buat bagian ini nanti ya. Gitu. Jadi ceritanya dindingnya full ke segala arah. Nah, sebelum lanjut ke bebanan, pastikan ya. Ini kan ada nih sumbu warna biru, yaitu sumbu warna biru menentukan sumbu lokal 3. Pastikan untuk mempermudah ini arahnya keluar semua atau masuk semua. Nah, di sini aku mau bikin arahnya dia keluar semua. Dan yang masuk kan tinggal 2. Jadi 2 ini. Aduh, aku assign area reverse local axis 3. Di sini aku langsung oke aja. Ini. Setelah di oke kan seperti ini. Yaitu kelihatan jika local axisnya keluar semua. Nah, jika sudah seperti ini kan lebih enak. Maka baru deh masukin ke beban-bebannya. Pertama aku define dulu dengan load pattern. Yaitu aku buat dua load pattern. Ada load pattern sumbu X. Di sini aku pakai win. Auto lateral pattern menggunakan ASCE 10 710. Dan ini add new load pattern. Setelah itu aku modify. Dan pastikan ini from area and frame and area object. Karena kan yang kena angin kan kita ceritanya luasannya. Dan ini menggunakan area object. Setelah itu masuk ke wind coefficient. Dengan wind speed itu biasanya itu sebenarnya ada sih di SNI. Cuman biasanya kalau di Indonesia menggunakan 100 mph untuk desain atau 72 mph untuk serviceability. Setelah itu export your type. Aku pilih type B karena type B itu untuk perkotaan. Nah, ini kawasan permukaan B. Yaitu daerah perkotaan dan pinggiran kota. Dan sisanya mungkin bisa dibaca aja di sini di SNI. Gitu. Di sini aku pakai B. Terus topographical factor atau KZT. Di sini aku masukin 1. Kenapa? Karena aku anggap dia daerah datar di sini. Dimana kalau misalnya nggak datar, dia harus dihitung seperti ini. Ya ibaratnya ada kayak faktor reduksi gitu lah. Nah karena nggak ada atau angin, ya seperti inilah angin ya. Kan aku anggap datar, jadi ya 0, 0, 0. Jadi di sini aku masukin 1. Karena rumusnya dia 1 tambah K1, K2, K3 dipangkatkan 2. Maka aku inputnya 1. Gauss factor sebenarnya aku nggak terlalu paham, jadi aku biasanya ambil 0,85. Dan directional factor dia ambil 0,85.
Kembali lagi, ini sesuai dengan bentuknya. Dimana menurut SNI, KAD dijelaskan seperti ini. Yaitu di sini aku anggap dia bangunan gedung dengan sistem menahan beban angin utama. Sehingga faktor arah anginnya 0,85. Dan sekali lagi, ini menyesuaikan. Jika misalnya teropong asap, pakainya 0,9, segi 4, segi 6, dan lain sebagainya. Gitu. Dan karena ini bentuknya kotak kan, jadi masihnya 0,85. Di sini nggak usah diisi, karena ini kan pakai extent of rigid diagram. Dan exposure height-nya aku menggunakan program calculated aja, biar gampang. Setelah itu ini di oke. Selanjutnya buat yang sama, dan karena isinya sama, aku langsung copy aja. Dan pastikan jika isinya sudah sama. Gitu. Nah, mungkin nih, sebelum lanjut ke arah sumbu X sumbu Y, aku jelasin dulu nih, arah angin sumbu X sumbu Y gimana di asumsi ini. Nah, aku udah gambarin di sini. Nah, untuk penjelasan arah anginnya, ini kembali sini. Kita lihat sumbu X. Nah, berarti arah anginnya dia ke sini. Ini angin wind X, berarti bisa dibilang. Sedangkan untuk arah sumbu Y, dia arahnya ke sini. Wind Y. Ya, makanya nanti kita menggunakan koefisien angin datar angin. Ya, angin datang angin pergi menggunakan asumsi ini. Dan pertama-tama aku mau ngitung yang wind X dulu. Karena nanti inputnya pertama wind X kan. Nah, setelah ratikan define yang udah, dan biasanya di load cases dia nambah lagi. Ini di sini ada win X. Dan biasanya biar aman, ini kita bikin win Y, terus add new load pattern dan dimodify. Jadi ada objek ini sama, di oke, di oke. Dah, di save. Nah, sekarang kita mau nentuin ini berapa koefisiennya. Karena dia pada saat input area load, dia ada koefisiennya. Ini. Win X, load pattern ini. Nah, menentuinnya gimana? Sama lagi, lihat di SNI. Dan sini aku udah potong sebagian ya. Nah, biar gampang, aku nentuin dulu nih yang koefisien tekanan dinding. Di mana terbagi menjadi 3. Angin datang, angin pergi, dinding dan bagian tepi. Untuk angin datang, ini langsung gampang aja. Yaitu langsung pakai 0,8. Dan begitu juga untuk tepi, langsung pakai min 0,7. Nah, plus minus ini untuk apa sih tujuannya? Nah, untuk plus berarti dia ke permukaan. Kalau negatif, dia keluar permukaan. Jadi perhatikan. Jadi dengan kata lain misal bagian ini ya. Bagian ini kalau arah anginnya ke sini, ini ke permukaan. Karena dari arah angin sini keluar sini, berarti ini keluar permukaan. Gitu. Nah, terus karena sisi angin datang 0,8 di tepi 0,7 dengan minus berarti dia keluar dari permukaan. Berarti aku input aja. Jadi ini kan input sumbu X. X kan berarti anginnya ke sana kan. Ke sana, berarti ini angin datang. Angin datang tadi masuknya 0,8. Ini win X 0,8. Di sini aku isinya windward karena kita beban angin. Nah, 0,8 ambilnya negatif. Kenapa? Karena di sini arah positifnya keluar. Nah, karena kita ingin masuk arahnya, berarti dikasih negatif. Setelah itu di oke. Setelah itu untuk sisi tepi, tadi kan 0,7. Berarti tinggal assign area load dan pressure coefficient sebesar 0,7. Nah, dia arahnya positif karena kita pinginnya dia keluar dari permukaan. Nah, positif, biru-birunya juga keluar. Nah, tinggal di oke. Nah, terakhir, di bagian ini, angin pergi. Di sini kan angin pergi dia input menggunakan L per B. Nah, L per B itu apa? Bagian B, dia itu panjang bagian yang menerima angin. Di bagian L adalah panjang yang tepinya. Nah, kalau dalam kasus kita ini, di arah angin sumbu X, bagian yang menerima angin, itu adalah lebarnya, ini, sebesar 46 meter. Berarti kita bisa tuliskan P-nya kita untuk win X atau arah angin, P-nya sama dengan 46 meter. Sedangkan untuk L-nya berarti sebesar 30 meter. Berarti kita dapat L per B dia lebih kecil dari 1.
30/46 kan. Berarti kita ambil 0,5. Dengan 0,5 sekali lagi yaitu keluar dari permukaan. Maka kita di sini sama seperti tadi, assign area load wind pressure coefficient masuknya 0,5. Di oke. Nah, sekarang tinggal atapnya nih. Untuk atap kan dia berarti sejajar. Berarti sejajar hubungan untuk semua theta. Kita ambil yang kategori kedua, sejajar. Nah, menggunakannya apa? H per L. Nah, pertanyaannya, H itu apa? Nah, H sendiri adalah ketinggian rata-rata. Di sini, terhitung. Untuk menghitung ketinggian rata-rata, simpelnya, ini kan ada tingginya nih. Tinggi ini, H aksen, dia dibagi dua. Setelah itu ini kan Z. Jadi bisa dibilang tinggi rata-rata atau H sama dengan H aksen per 2 ditambah Z1. Nah, dalam kasusku, ini Z1-nya dia tingginya 10 meter. Dengan H aksen 3,24. Berarti didapat H sama dengan 3,24 dibagi 2 atau 1,62 ditambah 10 atau 11,62 meter. Hanya. Nah, sama L. L-nya kan udah kita hitung, berarti kita bisa ngitung H per L-nya dia. H per L sama dengan 11,62 dibagi 30 atau sekitar 0,3 kan. Berarti kita ambil kecil dari 0,5. Nah, sekarang tinggal jarak horizontal dari tepi sisi angin datang ya. Aku langsung asumsiin dia sejauhnya H. Gini kan. Karena berhubung nilainya juga cukup sama. Jadi aku langsung ambil CP-nya 0,9. Dan sekali lagi dia negatif. Berarti keluar dari permukaan. Di sini. Maka di sini dan di sini di assign area load wind pressure coefficient 0,9. Jadi ceritanya dia keangkat. Nah, untuk wind arah X atau ya arah X sudah selesai. Sekarang kita masuk ke arah sumbu Y. Nah, arah sumbu Y kan berarti ke sini. Berarti ini merupakan sisi angin datang. Di sini assign dan sama seperti tadi, area load wind pressure coefficient berarti dia kenanya 0,8. Dan itu pun masuk, berarti dia negatif. Nah, sekarang sisi angin tepi dia kurang lebih sama. Assign 0, area load dan dia inputnya nanti 0,7 ke arah keluar. Untuk windnya. Nah, sekarang yang menarik adalah sisi atap dan sisi keluar. Untuk windnya kan agak berbeda nih. B dan L dibalik. B-nya menjadi 30 meter. Dan L-nya menjadi 46 meter. Sehingga L per B pasti dia lebih besar dari 1. Kan? Atau jika dihitung, maka didapat 1,533. Dan ini digunakan interpolasi di antara 0,5 ke 0,3. Nah, kalau secara singkat interpolasinya gimana? Yaitu 0,5 ditambah 1,53 dikurangi 1 dibagi 2 min 1 dikali selisihnya 0,2. Maka didapat dapat CP-nya segini. Nah, setelah dapat CP sekian, ya udah input lagi. Ini untuk angin pergi. Berarti kita input 0,396. Dengan sisi angin pergi, berarti kan yang ini kan assign area load ini, dan karena sekali lagi anginnya keluar maka positif 0,396 di oke. Sorry, ini harusnya bagian belakang. Di assign area load 0,396. Sekarang permasalahan kita menentukan untuk atap-atapnya. Karena kan angin datang dengan angin pergi beda. Sekali lagi di sini menghitung dengan menggunakan H per L, di mana H per L sekitar 0,25. Jadi aku anggap pakai nilai 0,25.
Dan karena sudutnya 15 derajat, di sini aku sebelumnya sudah ngitung, berarti digunakan nilai 0,5. Dengan angin pergi sama 15 derajat 0,5. Jadi secara kebetulan dia angkanya sama-sama 0,5. Dan karena negatif berarti keluar semua. Berarti di sini diklik. Ini juga diklik. Assign area load coefficient 0,5. Oke. Nah, berarti kan udah ke input semua nih. Udah ke semua, tinggal di save. Setelah itu dijalankan. Aku ini do not run karena ini beban mati. Jadi aku mau jalanin beban yang angin aja. Ini run. Nah, dia agak mekar karena ada tekanan angin keluarnya. Kayak gitu. Dan jika kita lihat arah sumbu Y, nah ini sumbu Y berarti kan anginnya ke arah kiri kan. Ini sekali lagi dia agak yang mekar mana? Ya ini karena kan sekali lagi ada perbedaan tekanan angin. Mungkin kalau mau perhatikan lagi dengan kontur untuk arah sumbu X, maka akan dapat hasil ini. Jadi memang cukup aneh, tapi ya memang masuk akal. Karena kan ini anginnya masuk. Setelah itu nih anginnya ketarik kan. Dia ketarik. Makanya dia mekar. Di sini. Di mungkin itu sekian sedikit video tutorial. Jika ada salah kata aku mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga membantu.